Selamat datang pada kelas Sistem Penyediaan Air Minum atau disingkat SPAM, sesi ketiga. Mari kita mulai dengan mengenali 4 unit yang ada pada SPAM jaringan perpipaan oleh PDAM. Pertama, unit air baku, yaitu sarana pengambilan dan penyedia air baku. Air baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang memenuhi standar mutu tertentu untuk air minum. Kedua, unit produksi, yaitu infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan biologi. Ketiga, unit distribusi, yaitu sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan. Keempat, unit pelayanan, yaitu titik pengambilan air atau titik keluarnya air untuk dikonsumsi, misalnya keran umum, hidran umum, atau sambungan rumah. Selanjutnya, SPAM jaringan perpipaan oleh KP-SPAMS. Pada dasarnya, SPAM pada KP-SPAMS menyerupai sistem pada PDAM hanya dengan teknologi yang lebih sederhana dan skala pelayanan lebih kecil, yakni meliputi perdesaan. Sistemnya umumnya terdiri dari unit air baku, unit distribusi, dan unit pelayanan. Banyak KP-SPAMS yang tidak memiliki unit produksi dikarenakan kualitas sumber air baku di wilayah perdesaan masih baik sehingga pengolahan tidak diperlukan. Untuk KP-SPAMS yang memerlukan adanya unit produksi pun, teknologi yang digunakan sangat sederhana dibandingkan teknologi pada PDAM. Kemudian, bagaimana tahapan penyelenggaraan SPAM dan aktivitasnya dapat dilihat pada bagian berikut. Pengembangan dan pengelolaan SPAM mengikuti proses dasar manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Kemudian, pengembangan SPAM yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan. Dan terakhir, pengelolaan SPAM yang meliputi operasional dan pemeliharaan, perbaikan, pengembangan SDM, dan pengembangan kelembagaan. Dalam proses tersebut, umumnya dibutuhkan pembiayaan investasi pada tahapan pengembangan dan pengelolaan yang sumber pembiayaannya bisa diakses dari pemerintah atau APBN, APBD, non-pemerintah atau perbankan, non-perbankan, CSR perusahaan, dan lain-lain. PDAM dan KP-SPAMS akan memiliki standar yang berbeda dari segi biaya, baik pemasangan maupun tarif airnya. Umumnya biaya penyambungan air KP-SPAMS cenderung lebih murah dari PDAM, dikarenakan KP-SPAMS dikelola oleh masyarakat langsung, sehingga biaya pun ditentukan dengan musyawarah masyarakat. Sedangkan pada PDAM, ditentukan berdasarkan keputusan kepala daerah dengan mempertimbangkan berbagai faktor biaya produksi. Calon pelanggan dan petugas lembaga keuangan dapat melakukan verifikasi informasi mengenai proses, tarif resmi pemasangan, dan tarif penggunaan air ke bagian layanan pelanggan untuk PDAM atau kepada pengurus untuk KP-SPAMS. Dan inilah akhir dari kelas sistem penyediaan air minum. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kelas lainnya.